Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tentu kita semuanya sering mendengar ayat itu, bukan? Bahkan di lagu sekolah minggu pun kita sering mendengarnya. Saya nggak pernah sekolah minggu kan teman-teman. Dulu saya ngaji, bukan sekolah minggu. Tetapi anak saya dulu tentu sudah sekolah minggu pada waktu kecilnya. Dan lagu itu awalnya seperti biasa-biasa saja ketika dinyanyikan ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Dan ketika saya merenungkan ayat ini, itu ternyata tidak mudah di dalam suatu keadaan. Ternyata saya merenungi bahwa maksud dari ayat ini adalah ketika kita berada di dalam sebuah keadaan yang itu cukup sulit untuk kita lalui, cukup berat untuk kita hadapi. Keadaan itu ada di tengah-tengah ayat ini. Ketika kita menjalani suatu keadaan yang demikian, yang kita lakukan adalah bergembira karena Tuhan, ataukah memilih untuk patah semangat. Dan di ayat ini juga ada jawaban ketika kita memilih untuk bergembira di hadapan Tuhan. Di saat kita menghadapi pencobaan, maka hati yang gembira itu menimbulkan obat, menjadikan obat yang manjur, yang tidak membuat kita stres, yang tidak membuat kita putus asa, ya, atau tidak membuat kita bahkan ingin menyudahi hidup ini. Tetapi ketika keadaan itu diresponi dengan semangat yang patah, maka tulang-tulang kita akan kering. Itu saya merasakannya ketika keadaan bertubi-tubi, seperti seakan-akan menyiksa saya, pencobaan yang terus-menerus seperti tidak memberikan jeda kepada saya, badai yang terus bergulir, seakan-akan ingin mencekam kehidupan saya. Itu benar-benar saya pernah merasakan semangat yang patah. Dan ketika saya patah semangat itu tulang ini menjadi kering atau hati pun menjadi tawar. Dan saya memandang kehidupan ini dengan merenunginya. Yang seharusnya yang kita renungi adalah firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Tapi ketika patah semangat, tulang-tulang menjadi kering, akhirnya yang direnungkan adalah nasib. Shalom teman-teman, senang sekali saya bisa menyapa teman-teman pada hari ini dalam keadaan bersukacita apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi tetap bersukacita. Dan di kali ini teman-teman bisa memilih untuk bersukacita, memilih untuk tetap berpengharapan walaupun pergumulan dan tantangan hidup ini terus-menerus sepertinya ingin menenggelamkan kita. Dan di kesaksian kali ini saya ingin menceritakan atau kelanjutan dari bagaimana saya waktu itu menjaga bayi saya Lydia di rumah sakit. Pada waktu itu kan saudara kita umat muslim sedang merayakan hari raya. Ya, jadi kan ceritanya dokter memang sudah suruh opname sebelum malam takbir. Tetapi saya memaksa ingin pulang karena saya ingin merayakan hari raya itu bersama dengan keluarga saya. Karena semua keluarga saya adalah umat muslim, maka
eh, momen berkumpul, momen Lebaran itu adalah di hari raya Idul Fitri. Karena ketika saya merayakan Natal, saya hanya pergi ke gereja atau mungkin saya sekedar makan bersama anak-anak saya. Tetapi saya tidak berkumpul dengan keluarga saya karena keluarga saya semuanya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya sedang menggumulkan, masih bergumul tentang hal itu. Jadi ketika momen 1 tahun sekali itu di mana saya dan keluarga saya dan tentunya adik-adik saya itu berkumpul di rumah orang tua saya. Saya memaksakan juga ingin berkumpul. Dan ketika itu ternyata Lydia semakin rewel dan semakin tidak bisa tidur ya. Ternyata setelah dilakukan toraks itu dokter bilang itu radang paru. Nah, akhirnya saya merasa lagi-lagi itu merasa kok saya di rumah sakit. Padahal sebulan sebelumnya saya sudah menungguin Lewi ya, menungguin anak saya Lewi yang operasi kaki itu. Saya berpikir betapa bosannya saya ada di rumah sakit, betapa jenuhnya. Dan apalagi saya sudah mendaftarkan anak saya Lydia ini di BPJS perusahaan saya, tetapi belum jadi karena saya baru mendaftarkannya beberapa hari sebelumnya, tepatnya tanggal 20 April, dan BPJS belum jadi. Akhirnya saya menggunakan BPJS dari ibu kandung Lydia ya, yang merupakan adik kandung saya. Dan supaya kalau di opname itu tidak mengeluarkan biaya ya. Dan BPJS adik saya ini kan kelas 3, jadi berbagi dengan anak-anak yang sakit yang lainnya. Dan ternyata BPJS adik saya ini belum dibayarkan beberapa bulan, dan saya harus membayarkan beberapa bulan itu beserta dengan dendanya. Dan itu menurut saya jumlahnya lumayan, karena memang di ATM saya hanya ada uang itu saja. Dan itu membuat hati saya pahit juga, membuat hati saya begitu marah. Dan saya confirm sama adik saya, kenapa kamu belum membayar BPJS. Dan dia dengan entengnya mengatakan, saya nggak ada uang, kalau mau marah saja. Bukan masalah marahnya, tetapi ini masalahnya Lydia harus dirawat. Jadi mau nggak mau saya harus membayar BPJS itu. Setelah itu kan saya kan rencana saya kan buyar semua. Jadi saya merasakan hati yang begitu patah gitu ya. Saya sendirian, semua keluarga termasuk adik saya ya, termasuk mamanya Lydia itu bisa merayakan hari raya itu dan berkumpul dan tertawa sana sini berbahagia. Sedangkan saya merasa sudah tidak pegang uang, harus membayar BPJS-nya. Saya di rumah sakit ya, merawat anak saya sendiri, tidur di situ. Dan biasanya kalau di perusahaan saya kan kelasnya kelas 1 masih bisa private, dan saya masih hening, masih bisa tidur. Dan ini kan kelas 3, jadi saya makin sumpek gitu. Terus tapi saya kembali lagi, saya memilih untuk berkata, Tuhan, ini adalah kedaulatanmu, ini adalah kebijakanmu. Jika hidupku telah kau tebus, maka suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Saya berkata demikian. Kemudian pada hari raya sorenya
sorenya setelah ayah saya atau papa saya itu ke rumah anak-anak, ke rumah adik-adiknya, adik-adik saya maksudnya, anak-anaknya papa saya itu kan lagi berkumpul di rumah mama saya. Setelah itu menjenguk saya di rumah sakit. Papa saya itu bersama dengan seorang teman. Dan inilah yang akan saya saksikan. Dan inilah yang akan saya ceritakan. Apa yang dikatakan oleh papa saya dan temannya itu tentang kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kesaksian. Dan sebelum itu, sebelum papa saya ke situ, saya ditelepon oleh teman saya yang merupakan satu tim doa dengan saya. Teman saya ini telepon saya dan merasa kasihan sama saya. Mengapa cobaan dan mengapa masalah ini terus bertubi-tubi dalam hidup saya? Dia bertanya sama Tuhan. Dia bertanya, Tuhan, kenapa Ingvi ini mengalami terus-menerus pencobaan yang silih berganti seakan-akan tidak memberikan nafas. Cukuplah Tuhan, cukupkan Tuhan, agar Ingvi ini bisa merasakan sedikit kelegaan. Tetapi kemudian yang saya surprise, Tuhan menjawab pertanyaan atau doa dari kakak, ya istilahnya teman ya, teman doa, berkata demikian, jika engkau meminta aku cukupkan pergumulan atau pencobaan Ingvi, maka cukup pula kesaksiannya, maka cukup pula kasih karuniaku. Sebab di dalam kelemahan seseorang kuasaku menjadi nyata. Dan bagaimana dia harus bersaksi, dia adalah saksiku, dia adalah pesaksi. Maka dia harus mengalami segala sesuatu dahulu, baru dia akan bersaksi. Dan kakak itu menyampaikan kepada saya tidak berani berdoa lagi supaya dicukupkan semua pergumulanmu atau pencobaanmu. Karena jika Tuhan mengizinkan kamu menjadi pesaksi, menjadi saksinya, maka biarlah Tuhan juga mengizinkan kamu mengalami berbagai-bagai pencobaan. Seketika itu saya menangis. Seketika itu saya bersedih. Mengapa saya berburuk sangka kepada Tuhan ketika badai pencobaan datang silih berganti. Dan saya merasa tidak kuat lagi menghadapinya. Dan saya selalu berkata, Tuhan stop, saya gak kuat. Tuhan saya sudah gak kuat lagi. Dan ternyata jawaban Tuhan adalah supaya saya bisa bersaksi. Saya surprise banget. Saya pikir kesaksian saya ini mungkin membuat orang bosan. Ini lagi, dia aja. Yang dikatakan cuma ini aja. Saya pikir demikian. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Tuhan menjawab doa teman saya tersebut dan disampaikan kepada saya. Supaya saya bisa bersaksi. Bahwa saya yang tidak layak ini, saya yang berdosa ini, dipakai Tuhan untuk menyaksikan segala perbuatannya. Itu membuat pikiran saya berbeda, membuat saya bergembira di dalam atau di tengah pencobaan. Membuat saya kembali bersyukur, membuat saya kembali bersemangat untuk bersyukur menghadapi pencobaan. Dan kemudian saya lanjutkan yang papa saya datang di rumah sakit. Papa saya melihat saya menggendong Lydia dengan wajah saya yang begitu kucel, tidak mandi 2 hari 2 malam, gendong terus, dan seperti saya merasa ketika momen orang-orang pergi, ketika momen orang-orang berlibur, ketika momen orang-orang berkumpul, saya sendiri di situ. Saya tidak memiliki uang, anak saya sakit, tidak bisa bernafas, harus diuap terus.
nangis terus. Tetapi saya terus memandang Tuhan. Dan bapak saya ketika datang, dia bercerita. Ketika maksudnya kami bercerita, papa dan saya bercerita ini dan itu, ya. Dan kemudian papa saya bertanya, apakah arti nama Lydia? Dan saya menceritakan bahwa pada hari Lydia dilahirkan, dan mungkin mamanya akan bermaksud untuk memberikan Lydia ke panti asuhan atau kepada orang lain, Tuhan menyuruh saya untuk mengambil bayi itu dan memberikan nama Lydia. Kemudian papa saya, oh ya, apakah Tuhan berbicara kepadamu seperti itu? Ya. Dan saya mengatakan kepada papa saya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang bisa berkomunikasi dengan anaknya. Bisa berbicara, tergantung kita. Kita peka atau tidak mendengar suara Tuhan. Dan saya mengatakan, saya mengatakan apakah arti nama Lydia? Jadi saya waktu itu bilang sama papa saya. Dan ketika saya beri nama Lydia, teman-teman saya itu semuanya bilang, kenapa kamu berikan nama Lydia? Bukankah itu nama seorang pelakor yang ada di salah satu judul film yang lagi viral waktu itu? Kenapa kamu terobsesi dia menjadi seorang pelakor? Saya baru ingat juga kalau pada waktu itu lagi bener-bener musimnya ada musimnya film itu gitu, dan saya begitu tersentak. Saya bilang tidak, Tuhan yang sendiri yang memberikan nama itu di hati saya. Saya bilang sama papa bahwa Lydia adalah seorang penjual lenan ungu, atau mungkin bisa dikatakan dia adalah owner distributor pakaian raja, ya, atau pakaian presiden pada zaman itu. Dan dia adalah wanita yang kaya, yang memiliki rumah, dan rumahnya itu dibuka untuk pemberitaan Injil, untuk hamba-hamba Tuhan. Terus kemudian bapak saya, oh iya begitu, iya. Luar biasa nama yang diberikan Tuhan. Iya, padahal saya gak pernah berpikiran sama sekali. Tapi Tuhan sendiri yang beri nama anak ini, Lydia. Terus bapak saya melanjutkan, apa itu? Kan saya memberikan nama Lydia Narwastu Magdalena. Jadi saya ceritakan, apa itu Narwastu? Sebuah minyak yang mahal yang diberikan oleh seorang wanita di bawah kaki Tuhan, ya. Sebab wanita itu memperingati hari kematian Tuhan. Dan saya memberikan nama ini agar suatu hari nanti ibu kandung dari Lydia ini akan berbuat demikian juga, akan bertobat dan duduk di bawah kaki Tuhan untuk menyerahkan kehidupannya, untuk bertobat dari dunianya yang hitam, dari lembah yang kelam, untuk menyerahkan Narwastu itu di kaki Tuhan. Saya bilang begitu demikian sama papa saya. Saya mengharapkan bahwa suatu hari nanti Lydia bisa membawa ibunya bertobat dan kembali kepada Tuhan, Allah langit dan Allah semesta, pencipta segalanya. Kemudian bapak saya tercengang. Engkau memberikan nama bayi ini untuk orang lain, untuk saudaramu. Dia tercengang sambil saya menggendong. Kemudian bapak saya memberikan kesempatan kepada temannya itu untuk mengatakan sesuatu kepada saya. Terus temannya itu bapak saya bilang gini, ayo kamu bilang sesuatu. Apa yang ingin kamu katakan kepada Ivi? Jadi begini, nama saya adalah Ingvi Rizky Ramadan. Tetapi papa saya, mama saya, dan keluarga saya memanggil saya Ivi. Jadi Ivi adalah nama kecil atau nama keluarga, ya. Jadi hanya keluarga saya yang memanggil nama saya Ivi. Dan papa saya bilang, ayo kamu ngomong sesuatu tentang Ivi. Teman-temannya itu
berkata demikian, kami yang berpuasa selama 1 bulan, kami yang merayakan Idul Fitri, tetapi mbaklah yang menang. Karena Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan umat muslim, ya, kemenangan setelah melakukan puasa 30 hari. Mereka menang melawan hawa nafsu. Mereka menang melawan segala godaan. Dan beliau sendiri yang mengatakan hal itu kepada saya. Kami yang merayakan hari raya dan mbak yang meraih kemenangan. Ketika itu Tuhan langsung berbicara kepada saya. Tuhan berkata demikian, bukankah janjiku kepadamu adalah engkau lebih dari seorang pemenang. Dan lihatlah, orang lainlah yang mengatakan bahwa engkau adalah seorang pemenang. Engkau berkemenangan di sini. Engkau berkemenangan di rumah sakit. Engkau berkemenangan menunjukkan segala sesuatu yang mereka belum mengenal Tuhan, tetapi mereka bisa melihat aku lewat pribadimu. Kemudian anak saya, Lydia itu memandang saya, matanya benar-benar melihat mata saya dengan mata yang pasrah, dengan mata yang berserah. Dan kemudian papa saya itu melihat mata itu. Kata papa saya begitu tertampar dengan pandangan bayi saya yang begitu berserah atau pasrah kepada saya. Seakan-akan ini loh nasibku dari tangan kamu. Dan kemudian waktu itu saya gendong dia dan anak saya begitu nyaman ada di dalam pangkuan saya. Dan orang tua saya dan temannya itu berkata, engkau bukan ibu kandung atau ibu darah anak ini. Tetapi kami melihat kasih di dalam engkau. Kami melihat kasih Tuhan ketika engkau merawat anak ini. Kami melihat kasih Tuhan ketika engkau rela dan engkau ikhlas untuk menjalani kehidupan di sini. Ketika orang berlibur, ketika orang merayakan di pantai, di gunung, atau di rumah saudara. Engkau sendirian di sini, di rumah sakit, berkumpul. Tetapi justru itulah kami melihat kasih Tuhan melalui engkau. Saya baru sadar mengapa saya diizinkan Tuhan di rumah sakit. Yang saya awalnya merasa Tuhan gak adil, Tuhan gak sayang. Saya juga pengen liburan, saya juga pengen berkumpul dengan keluarga. Tetapi di dalam kesakitan saya, di dalam pergumulan saya, justru Tuhan dikenal oleh orang. Justru Tuhan dikenal oleh orang-orang yang belum mengenal Dia. Justru saya bisa mengabarkan Injil di situ. Justru saya bisa mengatakan kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Lewat pencobaan yang saya alami. Dan saya bersyukur, saya bergembira. Karena ternyata untuk sebuah kesaksian, saya harus mengalami sebuah kejadian. Kejadian yang tidak mengenakan, kejadian yang menyakitkan, kejadian yang menakutkan, kejadian yang mengkhawatirkan. Dan ternyata saya baru tahu bahwa arti kemenangan bagi saya beda dengan arti kemenangan bagi Tuhan. Saya pikir menang adalah ketika sakit saya disembuhkan, ketika saya miskin menjadi kaya, ketika saya lemah menjadi kuat. Tapi ternyata menang adalah ketika orang lain melihat Tuhan ada di dalam hidup saya. Menang adalah ketika saya bisa berdiri tegap di tengah badai. Menang adalah ketika kasih itu ada di tengah kegelapan dunia ini. Saya bersyukur
janji itu tergenapi. Saya adalah seorang yang lebih dari pemenang. Bagaimana dengan teman-teman? Adakah teman-teman juga mengalami pergumulan yang begitu hebat saat ini? Badai yang silih berganti, pencobaan yang tidak hentinya. Tenanglah, Tuhan berbicara kepada semua umatnya. Mari kita melatih kepekaan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Apa maksud Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Saya juga meminta Tuhan pengampunan ketika saya sempat kecewa atau menanyakan ini dan itu. Atau saya cerewet ketika saya menghadapi pergumulan. Bahwa Tuhan membawa saya lebih dewasa. Saya juga percaya teman-teman di luar sana yang mendengarkan kesaksian saya, yang dimana saat ini pergumulan belum selesai, belum dijawab oleh Tuhan. Tapi percayalah, kemenangan itu ada, kemenangan itu sudah kita raih. Tuhan sudah berjanji dan Tuhan tidak akan pernah gagal menepatinya dalam kehidupan kita. Kemenangan itu setiap hari kita rasakan. Berkat itu ada. Diberkatilah orang atau berbahagialah orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab di dalam itu kita dapat tekun dan tahan uji. Dan kita bisa meraih mahkota kehidupan. Demikian kesaksian saya. Terima kasih yang sudah setia mengikuti channel saya yang merupakan channel kesaksian. Dari dulu saya belum mengenal Tuhan sampai saya mengenal Tuhan sampai saat ini dengan pergumulan-pergumulan saya. Masih banyak kesaksian saya yang akan saya sampaikan kepada teman-teman di video-video atau di konten-konten berikutnya. Tetap di channel Ivi Lewihana. Thank you yang sudah subscribe, yang sudah komen, yang sudah share, yang sudah like. Percayalah, kita semuanya lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa.